resolusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau belajar matematika lagi ya, jam pertama. Jadi harusnya masih segar-segar ya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Maka dari itu kalau mungkin bisa doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi pagi ini kita itu mau belajar matematika. Tapi sebelum itu kita mau cek dulu bagaimana kerapihan, kebersihan di dalam kelas kita. Mungkin yang di belakang bisa perbaiki kursinya lagi. Ya, tapi alangkah baiknya kelas kita rapi sebelum belajar yang bersih juga. Nah, selanjutnya mungkin ada teman yang ada hadir. Ada semua Semua ya, alhamdulillah saya sudah hadir semua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang rotasi. Nah, apa itu sebenarnya rotasi? Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, sudah mempelajarinya di SMP kelas 9. Nah, maka dari itu mungkin tahu ya contoh-contoh rotasi dalam kehidupan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, contohnya ada kira-kira? Kalau jam dinding ada nggak di rumahnya? Ada Pak. Ada ya. Itu berrotasi nggak? Rotasi. Ya, ada yang bilang berputar ya. Jadi berputar itu juga bisa disebut dengan rotasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tentunya sebelum belajar kita punya tujuan. Jadi kita belajar itu harus punya tujuan ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah melakukan pembelajaran di kelas dengan pendekatan saintifik atau penemuan dengan model pembelajaran problem based learning dan menemukan hasil bayangan lokasi menggunakan matriks dalam permasalahan yang kontekstual. Nah, tentunya Bapak juga akan menyampaikan bagaimana metode penilaiannya nanti. Jadi, otomatis kalian harus dinilai sebelum memasuki. Dan ini nanti akan dilakukan dengan pengamatan dalam kelas pada setiap siswa. Jadi nanti Bapak akan jalan-jalan melihat bagaimana kalian bekerja sama dalam mengerjakan data video. Terus apa saja sih sebenarnya kegiatan belajar kita? Itu ada orientasi masalah, konsep, diskusi kelompok, presentasi, evaluasi itu dan refleksi kegiatan. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin mengetahui bagaimana kemampuan materi prasyarat kalian ya, jadi kemampuan awalnya dengan menggunakan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini dikerjakan nanti supaya nanti Bapak bisa membagi kelompok sesuai dengan hasil tesnya nanti melalui asesmen diagnostik ya. Jadi seperti itu, silahkan mungkin teman-temannya mungkin bisa diarahkan ya, bisa di share, mungkin bisa di scan contohnya, diarahkan ke teman-temannya juga supaya bisa cepat dikerjakan. Nah, jadi setelah mengisi asesmen diagnostik tadi, kita akan menyaksikan video. Jadi Bapak punya video di sini yang bisa mungkin kayak bertukar karena kayaknya anak-anak sekarang suka scan ya, OVO, apalagi Gojek, ya semua pakai sistem online ya, jadi senang untuk menggunakan barcode. Oke, nah sekarang coba kita saksikan di depan videonya. Nah, itu tadi video tentang rotasi. Jadi banyak ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dua dari contoh yang saya berikan, yang mungkin kalian tahu pada zaman SMP dulu. Nah, sekarang ini adalah salah satu contoh penerapan. Nah, tadi ada salah satu contoh di video tentang jangkauan. Jangkauan ini menjadi salah satu contoh ya untuk rotasi. Nah, di sini bisa dilihat, bisa dibaca juga. Pernahkah kalian melihat atau mencoba menaiki biang lala? Nah, siapa yang pernah naik biang lala? Ya Pak. Pernah ya? Nah, pasti seru ya untuk naik biang lalanya. Nah, kemudian kalau mainnya naik biang lala itu berapa kali putaran sih biasa?
10 kali Pak. Wah, 10 kali, banyak sekali ya. Nah, itu kira-kira rotasinya di mana ya? Nah, coba gambar di atas merupakan wahana biang lala yang dapat kita jumpai di taman bermain atau area bermain. Nah, biang lala ini berjalan dengan cara berputar. Nah, jadi berputar ya. Ketika kamu naik biang lala, maka posisi kamu akan berubah-ubah. Nah, bagaimana tadi? Posisinya berubah-ubah enggak waktu naik itu? Berubah Pak. Nah, berubah-ubah. Nah, kadang di atas ya, kadang di atas. Kadang ya, posisi kita pasti berubah-ubah. Nah, kemudian dari semua masalah ini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya dan juga pembagian kelompoknya berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya tadi. Nah, sekarang mungkin bisa dulu berkelompok sesuai dengan pembagian yang saya bagi. Baik, Pak. Oke. Ya, saya langsung sebentar ya. Oke. Masih dibagi ya? Sudah dulu sama kelompoknya. Nah, sekarang saya akan bagi LKPD-nya. Nanti ini dikerjakan sama teman kelompoknya. Sudah diterima LKPD-nya? Sudah Pak. Nah, sekarang ada instruksi di situ ya tentang LKPD-nya. Nah, itu diikuti. Nah, sesuai dengan masalah yang ada tadi di atas. Nah, di situ sudah ada tentang masalah yang diberikan. Sekarang waktunya untuk diskusi berkelompok. Sambil saya lihat ya, saya mengamati bagaimana proses kalian di kelompoknya. Nah, jadi sambil berdiskusi, kalian bebas ya untuk cari informasi terkait dengan materi yang diberikan, karena dalam materi juga ada beberapa hal yang perlu kalian isi sendiri. Nah, itu tugasnya untuk kalian mencari tahu informasi-informasi itu untuk mengisinya ya. Nah, bisa melalui internet, bisa melalui buku, bisa melalui telepon teman, bisa juga. Bisa seperti itu. Jadi banyak cara ya, silakan sesuai dengan kemauan kalian. Mau mencari dengan cara apa, yang penting halal, oke? Kemudian nanti masing-masing bisa maju salah satu teman kelompoknya jadi perwakilan untuk mewakilkannya di depan, seperti itu ya. Tiga. Pak bisa bertanya? Oh iya, silakan. Ini bagaimana caranya Pak? Nah, ini caranya gini ya. Ya tambah. Ya, oke. Satu kali berapa ya? 360. Kalau saya itu 350. Coba, saya catat dulu. Bentar. Coba. Ayo pulang ini. Nah, tadi ya, di depan tentang sifat-sifat tadi juga. Tuh, coba cari informasinya dari buku atau internet ya, bagaimana? Teman-teman juga boleh. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi itu tadi ya, sudah diskusi, waktunya juga sudah habis. Ya, mungkin 30 menit cukup tadi ya. Kemudian kita akan presentasi tiap kelompok. Nah, mungkin kelompoknya siapa yang mau nanya nih? Ada yang mau? Tidak ada? Ya sudah, Bapak pilih. Ya mungkin kelompoknya Ajit, silakan depan. Sama semua ya, semua ya. Terus Pak, nggak boleh. Nah, yang dapat juga tadi. Nah, coba ada nggak contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Pernah nggak dia rotasi dalam kehidupannya? Pernah Pak. Apaan tuh? Kapan? Motor. Buka pintu Pak. Oh, kok buka pintu? Kalau diputar itu Pak ya. Ada Oh iya ya, ada rotasinya ya. Iya, Pak. Oh. Kalau Ipan, Ban motor Pak. ban motor ya? Oh, ban motor ya? Iya. Iya. Sudah pernah hitung berapa kali putaran motor? Sudah pernah, Pak. Pernah ya? Oke, sudah. Ya itu tadi. Gimana pendapatnya teman-teman yang lain? Ada yang bertanyakan? Atau sama jawabannya? Sama? Oke. Kalau sama ya alhamdulillah ya. Mungkin kalau ada yang beda silakan angkat tangan. Ataupun ya itu tadi ya, masing-masing kelompok sudah memaparkan jawabannya di papan tulis dan yang ke depan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang kita pelajari tentang rotasi hari ini? Ada yang bisa? Ya mungkin Aji bisa. Kerjanya yang saya pakai Pak, terkait rotasi itu ini adalah putaran, jadi satu putaran 360 derajat ya. Contohnya dalam lintasan hari itu ada di roda, kemudian di setir mobil, kemudian di katrol. Itu saya pakai Pak. Ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari teman-temannya. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan juga kesimpulan dari kumpulan dari kesimpulan kalian. Nah, jadi
rotasi itu merupakan salah satu transformasi geometri yang biasa juga kita sebut dengan perputaran. Nah, dalam perhitungannya sendiri itu kita juga bisa menggunakan matriks seperti yang kalian kerjakan tadi. Nah, di situ akan ada beberapa perhitungan yang akan menggunakan matriks untuk memudahkan kita ya. Jadi di manakah nanti bentuk kemudahannya? Ini seperti sudah kalian kerjakan di LKPD. Seperti itu. Dan ternyata banyak sekali manfaat dari rotasi ini dalam kehidupan kita ya. Kita pasti sering menjumpai, terutama lihat jam. Nah, jam itu paling penting itu lihatnya. Ada yang lambat ke sekolah tadi, pasti nggak lihat jam. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memberikan evaluasi individu kepada anak-anak sekalian. Jadi evaluasi individu ini gunanya untuk melihat bagaimana hasil dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana kemampuan kalian masing-masing. Jadi di kerja individu harus jujur dan tidak boleh kontek. Oke, nanti Bapak juga akan mengawasi. Oke, sudah selesai ya. Silahkan mungkin bisa dikumpul, dibantu dulu. Nah, mungkin bisa kumpulkan dulu. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang Bapak mau lihat, kita mau sama-sama refleksi juga. Saya mau lihat bagaimana pendapatnya kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, jadi silahkan di scan lagi untuk refleksinya. Nanti diisi online saja. Silahkan ya, diarahkan lagi teman-temannya untuk bisa kerjakan refleksinya ya. Yang bisa dikirim di grup saja linknya. Nanti ada satu orang scan baru kirim di grup ya ini. Sambil saya periksa juga hasil evaluasi mandirinya. Gitu ya. Oke, jadi ya semua sudah masuk ya. Di bagian refleksinya ini sudah masuk semua, sudah terinput. Ya, sudah terinput semua. Ada 22 orang. Ya, sudah ada. Oh, 20 orang ya. Oke. Nah, sekarang dari hasil evaluasi individu kalian, ya mungkin masih banyak ya, masih ada sih yang keliru di bagian akhir, itu tidak membuat kesimpulan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kesimpulan itu penting ya. Jangan jadi mungkin itu pembelajaran kita. Namun sebelum itu Bapak mau ingatkan bahwasannya kesalahan yang kadang kita buat itu merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalian yang pernah berhenti mencoba, gugurkan segala kegagalan kalian agar yang tersisa adalah keberhasilan yang besar. Seperti itu. Jadi ya, usahakan jangan pernah menyerah. Kemudian dari hasil ini tadi evaluasi individunya sudah baik, sisa kedepannya nanti kita akan terus perbaiki. Mungkin di materi berikutnya sekarang harus ingat untuk mengerjakan kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk materi berikutnya ada yang tahu materi apa? Tidak Pak. Nah, jadi kita akan belajar tentang dilatasi. Oke? Jadi saya kira itu tadi menjadi PR kita bersama, bahwasanya bacaan selalu dibaca sebelum masuk belajar. Kemudian kita juga akan belajar lagi tentang transformasi geometri, tentang dilatasi. Seperti itu. Mungkin nanti bisa kita lagi berdoa setelah belajar agar keberkahan dari yang kita bisa diperoleh. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekira cukup sekian. Nama dia mohon dimaafkan. Tetap semangat anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk selalu beribadah, banyak-banyak berdoa juga ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.